sudah utarakan wajib, bukan wajib. Dia gambar apa? Oke ya, lengkap ya. Ya Pak. Oke, jadi saya coba menjelaskan terkait dengan Seven Habits ya, karya Stephen Covey. Nah, biasanya ini sampai selama 1 minggu. Nah, sekarang kita coba jelaskan selama setengah jam. Ya, setengah jam itu pakai zipnya ya, bin zipnya ya. Nah, yang pertama apa yang pertama? Ayo, yang pertama apa lupa? Proaktif. Ya, ingat. Proaktif itu maksudnya itu dia mampu berinisiatif. Ya, bertanggung jawab saat mengambil keputusan. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Melakukan sesuatu yang dia bisa. Ya, contoh misalnya dia tidak reaktif. Lawannya proaktif itu reaktif. Ya, reaktif itu apa misalnya? Ada bakaran sibuk bingung ya. Tidak lulus kuliah sibuk ya. Ya, orang proaktif itu orang yang berinisiatif. Jadi berani mengambil resiko dan tidak pernah menyalahkan siapapun, tidak pernah menyalahkan situasi apapun. Sudah tahu hujan, balik. Sudah tahu kuliah kita jam 7, datang ke setengah 7. Dan sudah tahu kita kerja sampai jam 7. WA, Pak saya izin lambat datang. Bukan memberitahu, beda kan izin sama memberitahu. Ya. Kalau memberitahu itu sudah terjadi, kan izin kan? Paham sudah? Dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya sudah tahu sekarang ekonomi ini serba seperti sulit ini, ya ganti bisnis. Itu namanya orang proaktif. Dia nggak pernah menyalahkan pemerintah. Sudah tahu jalanan rusak ke kali saya kan rusak kan? Ini nyalakan pemerintah. Siapa pemerintah? Sudah kerja kok tidak kalian. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Apa yang kedua? Ya, berorientasi pada tujuan. Ya, sudah tahu dia ingin bisnis kopi. Jangan searching teh. Jangan bermain Mobile Legends. Jangan nonton drakor. Ya, misalnya kita mau cita-cita apa tadi ya? Apa maksudnya ini? Oke ya. Jadi kalau kalian bisa target dapat A, itu terkejar itu. Target kuliah semester 7 sudah lulus, itu yang kita kejar. Ya, ada targetnya. Main handphone, main game, apa ya? Itu artinya tentang kuliah. Kan? Oke. Yang ketiga apa yang ketiga? Skala prioritas. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Benar ya? Sudah tahu mau ujian ya belajar. Jangan main game. Ya, contoh ya, saya topik ya. Sekarang saya kasih tugas ya. Tugas. Ini ada 4 kuadran. Ya, di sini penting. Ini tidak penting ya. Ini mendesak. Ini tidak mendesak. Paham maksudnya? Paham. Ini penting. Ini tidak penting. Ini mendesak. Ini tidak mendesak. Kegiatan-kegiatan ini misalnya mendapat 1, 2, 3, 4. Sekarang coba tulis kira-kira kegiatan apa penting yang mendesak minimal 2. Kegiatan apa yang mendesak tapi tidak penting. Kegiatan apa yang tidak penting dan tidak mendesak. Kegiatan apa yang penting tapi tidak mendesak. 2, kasih 2. Maksudnya? Kenapa harus ada mendesak? Ya, mendesak apa masih mendesak? Yang mendesak. Mendesak betul. Apa maksudnya? Tulis saya kejar. Tidak. Dispos dulu. Yang nggak boleh itu kalau ini di sini sudah tidak penting mendesak. Coba tidak penting mendesak. Apa yang kita mendesak? Kalau nggak penting, maka ini harus fokus di sini.
Upayakan dihapus. Upayakan ini nggak ada. Yang tidak penting mendesak itu upayakan nol. Ya, upayakan ada. Coba logika kita, tidak penting tapi mendesak, nggak penting tapi buru-buru. Contohnya apa nih? Contohnya nonton drakor, udah kan habis, nggak penting kita besoknya nonton lagi gitu. Ya kan? Nonton apa persiapan nonton bola, ya? Misalnya Liverpool dengan kemarin dengan Real Madrid, wah buru-buru, pakai minta sholat apa tahajud, ya kan? Karena harus berikannya. Tinggal nonton di video macam-macam kan? Berarti apa? Berarti nonton boleh, berarti di sini ya boleh di sini. Ini hapus. Nah jadi yang dimaksud dengan skala prioritas itu bagaimana kita bisa mengatur semuanya. Jangan kita diatur, kita yang mengatur. Ingat waktu kita terbatas, uang kita nggak banyak, masalah kita banyak. Nah perlu dia beda kalau uang kita banyak. Gak usah protes lagi, ya kan? Masalahnya uang kita sedikit ini, maka kita harus bisa mengatur mana yang penting, mana yang tidak penting, ya kan? Sudah tahu kita nggak punya duit bayar SPP, traktir pacar, apa itu? Benar nggak? Bayar di SPP ya, seperti itulah. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan menempatkan mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang keempat apa? Ayo lupa. Berpikir menang-menang, maksudnya itu jangan ada orang merasa kalah. Ingat, jangan ada orang merasa kalau kita kelahi, ada yang kalah, kan dendam dia. Makanya jangan SMS. Oh SMS, nggak tahu apa SMS-nya? SMS apa SMS? Pesan. Apa? Short? Nggak tahu sudah. Message? So. Jadi SMS itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga punya TV baru, paling-paling kita beli. Tetangga punya istri cantik, paling-paling pakai pelet. Ada teman yang cepat naik jabatan, Allah paling-paling Gila. pikiran orang. Ya, nah orang-orang yang berpikir menang dan menang, kalau bisa menang sama-sama. Nggak ada orang yang dikalahkan, semuanya enak gitu. Coba misalnya di topik punya mobil baru, orang yang berpikir menang dan menang, alhamdulillah topik punya mobil baru. Siapa tahu saya bisa pakai untuk kendaraan di sana. Kan gitu. Tapi kalau orang pikirnya negatif, ayo paling kepede. Pada saat penting, malu minjam. Iya, saya kebetulan saya anak dia, tidak enak dia, benar nggak? Orang berpikir menang-menang itu bagaimana kita menang semua, nggak ada yang merasakan. Oke, yang kelima apa? Yang keempat, yang kelima apa? Yang kelima? Ayo yang kelima. Terlebih dahulu. Dengarkan dulu. Oke, sekarang saya minta sebenarnya. Bersebentar. Bar. Ceritakan pengalamanmu yang paling menyenangkan selama SMA. Ceritakan. Cukup. Sekarang coba ceritakan pengalaman yang paling menyenangkan. Kamu sekolah di mana? Di mana? Di Rajalan. Rajalan. Di mana? Apa? Dekat PDAM. Kenapa ini? Oh jauh sini. Oh di tahun berapa lulus? Tahun Terus apa ada yang lain nggak? Pernah juara apa gitu? Nah, cuma peringkat aja. Peringkat apa? Peringkat 2. Di dua ya. Peringkat aja. Satu kelas ya. Iya. Nilai paling tinggi apa? Mengenai agama. Jadi pada saat apa? Nilaimu berapa sih? Antara salah. Oh, 8 ya. Bisa sih betul. Iya. Kalau ada nilai itu harus senang nggak? Aku udah senang. Oke. Akan ya. Minta akan aku cerita pengalaman yang paling menyenangkan. Pertama saya cuekin dia, saya pura-pura ngobrol sama sahabat, saya main handphone, saya cuekin dia lah ya.
Benar nggak? Bingung kan ya? Bingung ya? Dia kan udah ngomong, nanya terus kan, bingung kan? Tapi setelah saya lihat wajahnya, saya perhatikan, saya tanya-tanya kecil, ya kan? Saya tanya gimana kamu, gimana gitu ya? Ternyata dia keluar, ternyata dia lagi keluar. Benar nggak? Itu yang dimaksud dengan menerima ini. Ya, pertama banyak mendengar, tanya kecil, perhatian, kita perhatikan dia, kita dengarkan dia. Bagaimana mungkin kita mau dipahami kalau kita tidak pernah memahami orang? Dosen kalau kuliah, kalian ngobrol sendiri, enak nggak kenal? Ya kan? Kalian juga ngobrol berdua, satunya main handphone, marah nggak? Marah. Ada yang kuliah main handphone sendiri, marah nggak? Marah. Jadi yang malah main handphone, setengah handphone kan? Ya kan? Gitu memang. Apa maksudnya? Jadi kalau ada orang ngobrol, satunya main handphone, kalau bisa dipukul orang. Iya, nggak mau mati. Iya masih main handphone sekarang, kan? Ya begitu. Kenapa? Itu berarti dia tidak menghargai orang. Bagaimana mungkin kita dihargai orang kalau kita tidak menghargai? Makanya judulnya mengerti dulu supaya dimengerti, pahami dulu supaya dipahami. Itu orang efektif. Ya, orang zaman sekarang bukan gitar-gitaran tapi enak diajak ngobrol, ya kan? Caranya apa? Dengarkan. Saya kalau sudah ngobrol satu juga handphone tuh, maaf sudah tinggalkan aja. Ada reuni 10 tahun, semua juga handphone, ngobrol sendiri, ngobrol di handphone. Untuk apa ini? Ya, jadi yang dimaksud dengan menghargai orang lain itu lebih banyak mendengar. Karena kita ini kan godaan itu godaan banyak ngomong, ya kan? Orang dengar itu akhirnya apa banyak ngomong orang. Ya, oke yang keenam apa? Sinergi. Sinergi itu maksudnya 1 tambah 1 bukan 2, tapi 10. 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut menjadi 2 orang setengah berani. 1000 orang penakut berkumpul menjadi 1000 orang itu yang dimaksud. Kalian ini pasti punya kelebihan masing-masing. Topik kita main bola tapi tidak bisa main basket. Misalnya ya, sawal bisa ngetik tapi tidak bisa hafal Quran. Misalnya ya, siapa? Octavia bisa nyanyi tapi tidak bisa nari. Jadi kekuatan yang besar. Itu namanya sinergi. Ya kan? Ingat 1 tambah 1 tidak mungkin cuma 1 cuma 2, bisa 10, bisa 20. Benar ya? Ada orang berkumpul, 1 orang pemilik modal, 1 orang pintar manajemen, 1 orang pintar matematik, 1 orang pintar marketing, berkumpul menjadi pengusaha yang besar. Tapi kalau hidup sendirian, yang punya uang bingung dia bagaimana mengelola uangnya, tidak bisa ngatur duit, tidak bisa memasarkan, rugilah dia. Makanya walaupun dia masing-masing punya keahlian, tapi kalau digabung jadi kekuatan dahsyat. Dia bisa bisnis sebesar. Ingat yang keempat tadi itu think win-win, berpikir menang sama menang semua. Ya kan? Nah, sinergi ini tadi itu bagaimana kita menggunakan seluruh potensial yang ada. Karena apa? Karena semua orang itu bukan Superman. Superman itu apa? Semua bisa. Kita ngerti banyak, tapi rata-rata tidak detail. Ada orang yang ngerti, 1 aja yang detail, yang lain nggak ngerti. Benar ya? Oke. Yang terakhir apa? Mengasah gergaji. Mengasah gergaji itu bukan gergaji biasa, bukan. Mengasah gergaji itu segini contoh. Kalau kalian Sabtu dan Minggu libur kan, untuk apa sih? Supaya hasilnya itu bisa maksimal. Kita kerja dari jam 8 sampai jam 12 istirahat dan supaya jam 2 masuk sehat lagi. Ya seperti itulah yang maksud mengasah gergaji. Ya jadi kita itu jangan kerja terus. Ingat tadi tuh asas gergaji. 1 jam pertama dia 1 jam mungkin motong bisa sampai 20 kayu. 2 jam ke depan cuma 30. 5 jam ke depan cuma 10 aja. Coba dia misalnya 2 jam ke depan dia istirahat, santai-santai rokok-rokok misalnya kan, ambil nafas gergaji. Habis itu gergajinya tajam, ya kan? Dia kembali segar, akhirnya motong bisa 40 lagi. Itu yang dimaksud dengan mengasah gergaji. Contohnya apa? Contohnya sholat. Jangan kerja terus sholat, jangan lupakan. Tidur, penting itu. Ya, mau kerjanya banyak tapi nggak istirahat.
Nggak bisa. Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Sudah istirahat, pasti jam 2, jam 3, jam 4 begini. Coba dia tidur jam apa? Jam atau istirahat jam 11 sampai jam 1 misalnya. Akhirnya jam 2 akan meningkat lagi. Itu yang dimaksud dengan mengasah gergaji. Bisa juga misalnya mengasah gergaji dengan baca buku. Yang kerja terus ya sekali baca. Oh ternyata salah yang kita kerjakan ini. Ya, itu yang dimaksud dengan mengasah gergaji. Paham maksudnya? Kalian misalnya maaf di Berau kayak kelihatannya banyak tambang kan. Anak-anak makin dibuat kepala dibuat kaki, siang dibuat malam, dibuat malam apa siang dia kerja terus. Umur 40 tahun diabetes, ginjal. Mesti perhatikan orang-orang itu. Kenapa? Karena emosi masih muda. Ya kan? Artinya ya loyo pada saat umur 40 tahun sakit ginjal, perusahaan langsung nolak PHK. Coba bayangkan umur 40 tahun di PHK dengan kondisi sakit ginjal, nggak bisa apa-apa. Makanya harus pintar-pintar kita mengasah gergaji. Silakan kalian kerja, tapi jangan lupa healing. Jadi kemana? Kemana tua, berdawan. Sekali-sekali ibu yang punya istri diajak makan di tepian sekali-kali. Yang punya orang tua diajak ke orang tua. Sekali-sekali kita kuliah di Derawan, gitu kan? Misalnya seperti itu. Jangan memotong diri itu. Ya, karena kita ini produktif sebenarnya. Paham? Oke, demikian tentang second habit. Saya berharap ini bukan kita hafal, bukan dipahami, bukan. Tapi saya berharap ini menjadi habit kita, kebiasaan kita. Contoh, jam 7 kita kuliah, datang jam 7. Itu habits. Ya kan? Kalau tidak bisa dari jam 7, WA. Pak, saya lambat. Kenapa? Karena sakit, karena mobil saya rusak, karena motor saya rusak. Begitu orang yang proaktif. Ya kan? Yang kedua punya target. Iya kan? Saya kan ingin dapat A, datang harus tepat waktu dong. Ya kan? Benar nggak? Yang ketiga skala prioritas. Sudah tahu ada tugas dikerjakan. Pak, saya Pak mendekati diri akhir. Itu SMS. Sistem kerja semangat. Ya, yang keempat, berpikir sama-sama menang. Kalau bisa, semuanya bisa A semua. Mudah-mudahan ada dapat E. Nah, kan gitu. Kalau semua A itu kan enak kan, saling berbagi. Yang positif ya. Yang ketiga, kalau ada dosen menyampaikan didengarkan dengan baik, jangan main sendiri, main handphone sendiri kan. Ya kita kan menghargai. Caranya apa? Menghargai orang lain. Yang keenam apa tadi? Sinergi. Sama-sama kita kerja kelompok. Emang nggak kita kerja kelompok? Untuk apa? Sinergi. Ada yang bisa matematik, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis. Saling kerjasama. Yang terakhir tentu jangan lupa tidur, mengasah kan? Sudah tahu jam 11 malam jangan ngobrol terus. Ya, tidur nggak istirahat. Ya. Oke, inilah Seven Habit versi prinsip gaya saya. Silakan kalian nonton sendiri di YouTube. Banyak artikel-artikel aplikasi kalian selama kehidupan sehari-hari. Sepakat? Sepakat ya? Oke, demikian kuliah kita pada malam ini. Masih banyak, insya Allah kita minggu depan kita topik ya. Kita coba atur waktu kapan bisa online untuk yang materi Simpex. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.